Shalom kasih Kristus, mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini. Izinkan firman-Nya terus menerangi hidup kita, agar kita menjadi alat Tuhan dimanapun kita berada. Kita berdoa, Bapa yang baik, hari ini Engkau terus memberikan satu kesempatan dalam kehidupan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan sungguh menerangi hidup kami Tuhan, sehingga hidup kami menjadi terang dan tidak ada yang harus kami tutup-tutupi dalam kehidupan kami. Tuhan, pimpin kami, biarlah kami tetap terus menjadi alat-Mu Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Melekat dalam Tuhan bertema sisi gelap, tercatat dalam 1 Samuel 13 ayat 13 sampai dengan 14. Demikian firman Tuhan. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengkokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Setiap kita mempunyai berbagai sisi kehidupan, dan di dalamnya ada sisi-sisi yang tidak baik. Kita sebut sebagai sisi gelap, dan penghalang-penghalang ini tidak hilang dengan sendirinya. Entah itu saat kita diberkati dengan keuangan, saat mencapai pendidikan yang tinggi, saat menerima posisi atau mendapat kekuasaan. Permasalahannya adalah bukan terletak apakah kita memiliki penghalang hidup sebagai sisi gelap atau tidak, melainkan apakah kita masih melakukan kehidupan dengan sifat-sifat atau kebiasaan-kebiasaan sebagai sisi-sisi kehidupan yang gelap tersebut. Kasih Kristus, ayat yang dibacakan sebagai teks renungan hari ini adalah penggalan kisah Nabi Samuel menegur Saul sehubungan dengan penghalang kehidupan. Saat Tuhan menjadikan Saul sebagai raja Israel, mungkin Saul menyingkirkan segala penghalang hidup atau kebiasaan buruk yang di luar dari kehidupannya, dan hal itu dapat dikatakan sisi gelap Saul agar tidak diketahui. Walaupun tidak ada penghalang hidup atau kebiasaan buruk di luar yang terlihat, namun sisi gelap atau kebiasaan tidak baik dalam diri Saul masih ada. Di antaranya rasa takut waktu ia mengawali pemerintahannya. Saul bersembunyi dan takut menghadapi Goliat. Rasa tidak sabar atau tergopoh-gopoh. Saul tidak mau menunggu Nabi Samuel di mana ia mengambil alih untuk melakukan korban bakaran yang seharusnya dilakukan oleh imam. Sifat licik Saul memerintahkan Daud untuk berperang dengan bangsa Filistin dengan mengiming-imingi putrinya Mikal, padahal tujuannya agar Daud tewas dalam pertempuran. Sifat cemburu saat rakyat membandingkan dirinya dengan Daud. Sejak saat itu, Daud dianggapnya musuh. Sebagian besar penghalang hidup atau sisi gelap yang merupakan kebiasaan Saul tentu ada hubungannya dengan karakternya yang lemah. Saul lebih mementingkan penampilan dibandingkan membenahi karakternya. Contoh, saat Saul ditolak sebagai raja, yang ia risaukan ialah apa kata orang tentang dirinya, lalu memohon kepada Nabi Samuel. Tetapi kata Saul, aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Tercatat dalam 1 Samuel 15 ayat 30. Saul tidak pernah mau membuka dan merubah sifat atau kebiasaan diri yang gelap, sehingga Tuhan secara terpaksa menurunkannya sebagai raja. Berbeda dengan Daud, sekalipun ia memiliki sisi gelap dalam kehidupannya, tidak dijadikan sebagai satu kelemahan. Daud diperlakukan tidak pada tempatnya oleh keluarganya saat ayahnya diminta mengumpulkan semua putranya karena Nabi Samuel ingin mengurapi putranya menjadi raja. Daud tidak diikut sertakan oleh ayahnya karena ayahnya lupa dan kurang menghargai Daud. Daud dari keluarga pengembala yang miskin
bukan keturunan bangsawan, dan juga bukan putra kehormatan, yaitu yang tertua. Hal ini berbeda dengan Saul, anak orang terpandang dari suku Benyamin, tercatat dalam 1 Samuel 9 ayat 1. Daud diurapi Nabi Samuel masih remaja. Ia bukan orang yang berpengalaman dalam memimpin siapapun kecuali domba, bahkan belum pernah bertempur. Kekasih Kristus, kita tahu akhir dari kisah Daud yang menjadi raja di mana selalu diingat oleh Tuhan, bukan karena ia tidak memiliki sisi gelap dalam kehidupannya. Daud dapat mencapai pribadi yang menyenangkan dan selalu diingat Tuhan karena Daud tidak mau menutup-nutupi sisi gelap kehidupannya dalam Tuhan. Kasih Kristus, ingatlah bahwa sisi gelap dalam kehidupan kita Allah izinkan ada supaya kita dapat merubah dan membuang, supaya kita juga jadi pribadi yang murni dan terbang lebih tinggi lagi. Waktu sisi gelap ditunjukkan, apakah kita datang kepada Tuhan untuk dijadikan terang atau malah menjauh dari Tuhan? Kasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biarlah kami terus transparan di hadapan-Mu. Tidak ada sisi gelap dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami rindu. Kami terus menjadi terang-Mu Tuhan, di mana kami bisa menjadi alat Tuhan untuk mewartakan kebenaran firman-Mu melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Ingat, jangan lupa like dan subscribe.